Terima kasih kepada Pak Junaidi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah Ibu Sari Lovira. Dani, silahkan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Begini Pak, tadi kan salah satu kunci agar tetap harmonis itu lower the expectation. Jadi ekspektasinya kita rendahkan. Mungkin sedikit curhat nih, banyak dari kami memang sudah tidak berekspektasi seperti hari-hari besar keagamaan ya. Lebaran suami kita standby. Itu udah biasa banget lah kita tidak mengharapkan suami di hari-hari besar. Namun terkadang di hari yang sangat penting itu lebih parah lagi kalau bahasa saya. Saya pernah melahirkan 2019, operasi jam 7 pagi, jam 1 siang itu suami saya dijemput sama timnya untuk foto bersama. Waktu itu mau perpisahan Ibu GM terdahulu. Saya sampai nangis waktu itu Pak, karena posisi jahitan belum kering, habis operasi sesar, dan suami saya pergi gitu foto. Padahal suami saya itu sudah menolak, sudah berusaha, maaf nih istri baru melahirkan. Lalu ternyata dari pihak kantor terkadang tidak mengerti lah bahwa ada hal-hal yang sepertinya perlu didampingi gitu. Nah, pertanyaan saya ialah bagaimana mempersiapkan diri jika nanti terjadi hal-hal seperti ini lagi, karena waktu hari itu saya sangat sedih Pak, saya menangis gitu di rumah sakit. Dan nanti ke depannya kan kita nggak tahu kalau misalkan nanti ada teman-teman nih sama Ibu PI yang mengalami seperti saya, atau saya nanti mau melahirkan lagi kalau terjadi bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Oke. terima kasih. Langsung dijawab aja ya Pak. Ya, langsung. Ya. Ibu Sari Lovira dari Belambangan Numpu ya Bu? Wah jauh. Oke. Ada satu ilmu Bu, ilmu psikologi yang mungkin bisa kita gunakan semua bagi siapapun. Apa ilmunya? Belajar tidak berharap. Kenapa saya bilang gitu? Ketika kita berharap, terutama berharap pada manusia ya, karena kita sebagai orang beragama Islam, kita hanya berharap itu kepada Allah. Karena ketika kita berharap pada manusia, siapapun, pasangan, anak, orang tua, siapa lagi? Atasan, ketika tidak sesuai dengan harapan kita, yang pertama kali kita rasakan apa Bu? Kecewa Pak. Kecewa, sakit hati, mangkel, gondok, dan lain-lain sebagainya. Jadi belajar Ibu dari sekarang, kita belajar tidak berharap pada makhluk, tidak berharap pada manusia, sekalipun itu pasangan kita. Kenapa saya bilang ketika harapan kita nanti nggak sesuai, ngarep ini suami nanti pulang mandah ya Bu ya istilahnya ya, kalau pergi jauh gitu ya, pulang kerja gitu ya, udah 1 bulan nggak pulang, wah berharap nanti suami saya pulang bawa bunga gitu. Yeah. Ternyata enggak, malah bawa pakaian kotor. Akhirnya apa? Ibu sambil nyuci itu sambil banting-banting Bu. Yakin saya bilang Bu, sambil banting, sambil ngomel, nggak mikir apa. Udah 1 bulan ditinggal, bukannya bawa makanan, bla 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 bla. Yang Ibu rasakan capek, hati sakit, kesel. Belum lagi nanti anak-anak ngelihat, belum lagi nanti reaksi suami kita ngelihat. Makanya apa untungnya? Nggak ada. Jadi mulai sekarang belajar tidak berharap, terutama berharap kepada makhluk, kepada manusia, siapapun itu. Gitu Bu ya. Kalau Ibu mau berharap, agama kita sudah mengajarkan berharap sama Allah, minta sama Allah. Yakin deh. Ya benar ya Pak ya, berharap hanya kepada Allah, berharap selain kepada Allah musyrik nanti Pak ya. Baik, silakan. Bagaimana Bu Sari Lovira, apa mau menambahkan atau ada yang masih mau ditanyakan? Iya, cukup. Berarti memang harus benar-benar lapang dada dan ikhlas menjalani betul, jadi Ibu. Suami bapak-bapak listrik ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Artinya kita harus paham bahwa ketika kita suami kita gitu ya punya rumah kedua itu adalah pekerjaan. Apalagi pekerjaan di sini perusahaan listrik negara yang memang tidak bisa ditinggal, nggak bisa daring.
Petugas PLN itu nggak bisa daring, Bu. Gitu ada ceklek mati lampu di situ, mati listrik di situ lama, itu harus segera. Bagaimanapun lagi ngapain tuh harus cepat. Itu sama seperti saya merasakan karena saya kebetulan juga tenaga medis di rumah sakit. Jadi kalau ada kasus nih misalnya nih, saya lagi seperti ini, tiba-tiba saya dapat telepon dari rumah sakit, Pak Jun ada kasus baru masuk tentang bunuh diri, Pak Jun segera datang. Itu saya tinggal. Jadi memang pekerjaan ketika kita memilih resiko pasangan kita bekerja pada satu tempat, kita harus siap. Menerima itu adalah kunci penting. Ketika kita bisa menerima, insya Allah kita perjalanannya akan lebih mudah. Tapi kalau kita tidak menerima, percaya Bu, sampai kapanpun itu nyesek, nggak enak. Itu ya Bu Saria. Oke Pak, acceptance ya Pak ya. Ya. Menjawab ya Bu. Ada pertanyaan melalui kolom chat ya Pak, saya coba bacakan. Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menyiasati keharmonisan rumah tangga jika belum memiliki keturunan? Karena saya lihat tadi faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah salah satunya kehadiran anak. Mangga Pak, silahkan. Oke, artinya gini Bu. Ibu siapa yang bertanya? Ini Ibu Sirli Anton dari UID Lampung. Oke, Ibu Shirley. Anak itu titipan dari Yang Maha Kuasa, sama. Dengan pekerjaan juga titipan. Kemudian dan semuanya itu titipan. Ketika kita belum menerima sesuatu, berarti ada sesuatu tuh dalam diri kita. Kita mungkin harus belajar, gitu ya, belajar. Mungkin kita harus introspeksi lagi, apakah memang Allah kasih ini untuk menguji saya, gitu ya. Kita harus terbuka. Nah, banyak hal kok yang sebenarnya bisa kita lakukan, gitu ya. Memang tidak semua pasangan itu memiliki anak, tapi ketika ada anak itu menjadi satu sangat luar biasa. Nah, ketika kita belum memiliki anak, ini perlu pemahaman kedua belah pihak itu saling saling menguatkan, saling pengertian dan banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk melakukan banyak hal. Misalnya ya mungkin dengan pengobatan terus melakukan itu bisa dicoba. Kebetulan di klinik saya kita ada program untuk memiliki anak gitu ya. Nanti ada pendampingan psikologis yang memang bisa dilakukan untuk menyikapin hal itu gitu. Termasuk bagaimana persiapan baik secara kesehatan fisiknya, kemudian kesehatan psikisnya. Pernah kita mencoba misalnya dengan mengangkat anak. Ini bisa jadi solusi. Mengangkat anak ternyata istilahnya mungkin kalau di masyarakat awam itu pancingan gitu ya Bu ya. Tapi benar, secara psikologis ketika mengangkat seorang anak tuh muncul tuh rasa-rasa merawat, memperhatikan, berbagi, itu muncul. Dan alhamdulillah tidak butuh waktu lama, setahun kemudian Allah beri titipan itu. Artinya keturunan itu bukan satu hal mutlak untuk menjadi satu keharmonisan. Masing-masing pasangan ini bisa introspeksi, bisa terus belajar, tetap terus berusaha sehingga suatu saat akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Dengan banyak cara. Punya anak tidak harus ya, harus dipahami juga. Punya anak tidak harus dari kandungannya sendiri. Punya anak tidak harus dari pasangan itu sendiri. Dengan mengadopsi atau misalnya memberi bantuan di tempat-tempat anak-anak asuh, itu bisa menjadi jalan. Malah justru bila mereka mengadopsi atau bukan anak kandungnya, tapi dia berhasil tuh mendidik, mendampingi, membesarkan menjadi orang yang jauh lebih baik, yang mungkin mereka atau anaknya itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi mereka ini berhasil mengangkat derajat anak ini menjadi jauh lebih baik. Itu saya rasa lebih hebat Bu, daripada mereka yang punya
yang anak kandung, karena memang itu anak kandung gitu ya. Tapi coba bayangkan, mereka mengadopsi anak yang entah siapa, yang anak dari keluarga miskin, tapi mereka adopsi, atau mereka kasih bantuan, mereka mengangkat seorang anak untuk itu akan jauh lebih baik. Banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan sehingga keharmonisan itu bisa terjadi. Iya, Pak. Baik, Pak. Karena masih ada pertanyaan lain, saya lanjut ya, Pak ya. Oke. Dari Mbak Maya Nugraha. Assalamualaikum Pak, mohon tips agar waktu berkumpul berkualitas untuk pasangan yang waktu bertemunya terbatas seperti pasangan KBM. Nah, Pak, ayo. Tips agar waktu berkumpul berkualitas. Ya, Pak. Jadi biasanya kan kalau mau liburan atau mau ketemu itu kan sudah ada jadwal. Seminggu, sebulan, atau waktunya pasti jauh hari. Nah, pasangan ini bisa berdiskusi, mengatur jadwal. Misalnya, pulangnya 2 hari. Dari sekarang berdua tuh bikin diskusi. Kalau ada anak, libatkan anak. Nanti kalau papa pulang, kita buat jadwal, yuk kita ngapain aja. Silakan. Libatkan juga papanya. Bertiga, berempat, pokoknya ada ayah, ibu, anak-anak. Itu diskusi. Melalui video call kan bisa. Buat jadwal yang disetujui oleh semua. Dan menjadi satu waktu yang ditunggu-tunggu buat semua, sehingga nanti menjalaninya tuh enjoy, punya jadwal. Oh, nanti papa pulang sehari, nanti kita bisa nih jalan-jalan ke pantai, kita bisa mengunjungin ini. Silakan buat jadwal, itu akan jauh lebih baik daripada pulang nggak jadwal, udah ngumpul sekedar. Jadi waktu yang cuman libur 2 hari, 3 hari atau seminggu habis tanpa schedule yang baik. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Semoga dapat mewakili ya. Pertanyaan selanjutnya dari Weni Taufik. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak, bagaimana mengganti sementara peran ayah terhadap anak laki-laki usia 8 tahun yang banyak membutuhkan aktivitas fisik umumnya seperti main perang-perangan atau gulat. Nah, sekali pertanyaan. Ya, saya selalu nyampaikan. Biasanya begini, terkadang malah bukan kalau ayah yang bekerja jauh gitu ya, itu masih memungkinkan untuk masih bisa video call atau segala macam gitu ya. Bagaimana kalau yang divorce, perceraian, atau ayahnya meninggal gitu ya, ayahnya tidak ada gitu kan. Pakai ayah pengganti, bukan menikah lagi Bu. Ayah pengganti itu paman, atau om, atau Pak D. Nah, atau ada gurunya, itu sebagai ayah pengganti namanya. Agar peran-peran yang ayah secara fisik tidak hadir, itu bisa tergantikan dengan baik. Dan memang peran ayah pengganti ini benar-benar figur yang baik gitu ya. Kita juga harus kenal, misal kita punya adik laki-laki, kita tahu karakternya, agamanya baik, dia juga begini, dia jadikan temannya sebagai ayah penggantinya. Apalagi ini usia 8 tahun, sebentar lagi kan akan memasuki usia remaja gitu ya. Nah, hal ini, tapi peran ayahnya yang lagi bekerja itu tetap berkomunikasi, tetap video call, dia tetap berdiskusi. Papa, tadi aku main sama om, begini. Woi, bagus itu nak, segala. Nah, itu hal-hal seperti